Episode 3. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali lagi bersama podcast Manula yang kece abis, dan tentunya saya nggak sendiri bersama dua narasumber saya yang cantik dan ganteng. Langsung aja kalian kenalan. Ini kalian siapa nih? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Purwosari dari jurusan Administrasi Negara. Dan sebelah kiri saya. Nama saya Muhammad Fikri Al-Faiz, saya dari Administrasi Negara kelas 2. Nah, kalian kan dari tadi hari ini tuh ada kelas nggak sih? Ada, ini baru selesai. Aku belum selesai ya. Karena kan sekarang kan musimnya tuh badai banget, jadi ekstrim banget cuacanya. Terus ini kalian sehat-sehat aja kan ya? Alhamdulillah. Dan tetap harus jaga kesehatan ya guys ya. Di sini kita akan membahas dengan tema glorifikasi kekerasan. Karena kekerasan ini kadang sering terjadi tanpa kita sadari, entah di lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah. Iya betul sekali. Dan karena itu tuh kita penting banget untuk membahas ini ya. Nah menurut kalian ini, aku mau nanya langsung ke Ira dulu deh ya. Menurut kamu kekerasan tuh bagaimana sih? Kekerasan di sekolah. Iya. Menurut aku sih kan, kalau misalkan kekerasan itu kan hal yang sangat keras kan. Sekolah itu tempat belajar kan, jadi menurut saya kurang efektif kalau adanya kekerasan, karena nanti bakal melibatkan adanya kekerasan, terus mengakibatkan siswa itu trauma, terus pasti melibatkan juga ada kayak guru, murid, staf sekolah, proses belajar mengajarnya juga pasti terganggu. Jadi tidak cocok adanya kekerasan Karena ngaruh banget ya sama pas belajar. Kalau menurut Vicky ini gimana nih? Menurut saya, kekerasan itu kan udah terjadi bukan hanya di sekolah, Iya, pertama. betul. Apalagi kekerasan entah itu seksual, entah itu fisik. Menurut saya itu kekerasan itu benar-benar nggak bagus, karena dampak negatif yang dialami korban tuh bisa bikin trauma ya. trauma ya, terus apalagi Mentalnya kena. ya kurang lebih seperti itu. Ya. Iya betul sekali ya, karena kekerasan ini kan tidak hanya fisik, ngaruh ke mental juga ya. Iya, benar. Dan itu proses belajar itu bisa terganggu, kan ya, terganggu. konsentrasi juga bakal betul sekali. Kira-kira selain mentalnya dampaknya apa aja sih? Kalau selain kalau dari kekerasan itu dampaknya biasanya kayak ada dua sebab, ada dua faktor. Biasanya dari dalam diri sendiri atau dari luar dari lingkungan. Kalau misalkannya dari dalam diri sendiri kayak faktor obat-obatan, terus ngaruh ke jiwa gitu ya, terus kelainan jiwa, stres, depresi bisa jadi. Kalau dari luar lingkungan mungkin banyak kayak media massa bisa mempengaruhi kita. Iya betul, menurut Vicky gimana nih? Seperti yang tadi dikatakan, ada dua faktor. Yang pertama itu ada faktor sosial sama faktor pribadi. Jadi faktor sosial itu bisa dipicu oleh kesalahpahaman, Iya, bisa jadi. terus bisa jadi cekcok, dan juga masalah yang bisa menyangkut apa ya? Karena kan kita sebagai kadang kan di kelas tuh ya salah paham mungkin dari bicara, dari ngobrol. Iya. Tersinggung Bisa ya. jadi konflik. Jadinya konflik. Nah, faktor pribadi itu bisa jadi orang tersebut psikopat. Dendam Atau gitu entah, ya. bisa jadi Ya, bisa dendam jadi. depresi, entah atau pengaruh minuman. Stres bisa jadi kan, terus mengakibatkan kekerasan. Itu. Karena kan kita kan kadang harus menjaga ucapan kita juga. Iya, bukan orang lain aja ya yang bisa melakukan kekerasan, kadang orang tua juga ada kan, Iya. dari teman sendiri ada gitu. Jadi lingkungan itu mempengaruhi banget Iya, sih ya. mempengaruhi. Apalagi kalau misalkan orang tuh udah dendam gitu tuh, aduh, jadi kita harus ya be aware juga ya. Iya benar. Kalau sebagai mahasiswa nih, gimana nih kita harus mengatasi kekerasan ini? Karena kan sering banget terjadi kan ya. Dari Betul. pikir dulu. Menurut saya sih, pertama kita harus jauhin dulu lingkungan ini. Karena kita tahu lingkungan ini udah toksik, ya otomatis kita harus menghindar lah. Karena udah nggak baik. Menurut saya harus jauhin aja lingkungannya, cari lingkungan lain. Udah Betul itu. sekali ya. Kalau menurut saya kan harus bersikap tegas, terus bijak dalam berpendapat, terus menciptakan kedamaian gitu supaya terjadinya apa sih? Terhindarnya juga. Iya, terhindarnya bisa
benar-benar ngaruh banget. Terus kita juga kadang susah banget kan lepas dari lingkungan toksik. Iya. Itu kayak berasa dikekang dan secara tidak sadar ya kita juga jadi kacau. Iya, terbawa. Kira-kira yang menyebabkan terjadinya kekerasan ini apa aja sih? Ya tadi kayak ada dua faktor, dari dalam atau dari luar. Bisa jadi dalam diri sendiri atau dari dalam luar lingkungan. Kayak misalkan faktor luar lingkungan kayak adanya kayak cekcokan dalam rumah tangga bisa jadi, faktor ekonomi bisa jadi, faktor media massa bisa jadi karena terjadinya kekerasan. Terus kalau dari diri sendiri itu bisa jadi karena obat-obatan, kelainan jiwa, stres, depresi. Faktor kayak tadi toksik bisa jadi mempengaruhi kekerasan. Benar, gimana nih? Kan tadi udah dijelasin ya dari dua faktor tersebut. Ya mungkin itu sih yang paling berpengaruh, dua faktor tersebut lah yang membuat kekerasan itu terjadi. Kita kan sebagai mahasiswa ya kan ada yang namanya senioritas ya, kan sering dengar kan ya pastinya ya. Senioritas ini bukan hanya di sekolah sih ya, kadang di luar sekolah ya, yang punya jabatan-jabatan gitu. Iya. Tapi mungkin sering terjadi di sekolah ya. Menurut kalian ini gimana nih mengenai senioritas ini? Apakah itu termasuk bullying? Menurut saya sih bisa jadi kan, karena senioritas itu kayak merasa jabatan yang lebih tinggi, terus mengakibatkan senior semena-mena terhadap junior, terus ada yang mancem, terus sehingga yang junior ini kayak merasa dirinya yang lebih rendahkan, sehingga terjadinya bullying. Bukankah kalau senioritas ada yang berpendapat kayak melindungi, mengayomi karena melindungi adik-adiknya itu, tapi ada yang berpendapat kalau senioritas itu sangat lembut gitu. Itu gimana nih? Menurut saya sih dibilang tergantung ya, kayak karena nggak semua senioritas itu jelek atau membuli gitu. Gitu. Karena ya senioritas ini kan tidak hanya jelek gitu ya, karena kan kita juga bisa dikatakan kayak mengayomi gitu kan. Kalian ini kasus senioritas ini kan kita sering ya ada beberapa kasus di internet kasus senioritas yang membuli dengan kekerasan itu. Kalian mendapatkan gimana nih sebagai mahasiswa ya? Menurut saya senioritas itu yang menjadi kekerasan benar-benar nggak bagus ya. Pertama dampak ke korbannya itu benar-benar buruk. Yang pertama bisa memicu trauma. Itu trauma tuh nggak bagus. Pertama nanti kan ini anak jadi nggak mau berbaur, lebih karena jadinya introvert gitu tuh. Nggak bagus. Karena ya sosialnya bagaimana? Nah, betul. Jadi kan si anak ini jadi antisosial. Iya, benar, karena Menjauhi kerumunan itu nggak bagus. Iya benar. Dan itu juga mempengaruhi fokus belajar gitu ya. Jadi dirinya tuh nggak bisa fokus belajar dan itu tuh penting banget ya. Iya. Nah, menurut kalian nih dampak dari senioritas ini sama nggak sih sama kekerasan yang tadi kita obrolin? menurut saya sih hampir sama, karena senioritas ini sama kekerasan berbeda jauh. Karena kekerasan kan melibatkan kayak apa ya? Karena kan kekerasan Kekerasan ini bisa kan jadi terjadi non fisik, Iya, maupun fisik, bisa jadi dari ucapan, bisa jadi dari tangan. Kekerasan juga kan sama kan, senioritas juga sama kayak mempengaruhi kita kayak takut berkerumun gitu. Iya. Vicky lagi begitu. Menurut saya senioritas sama kekerasan agak nggak beda jauh sih menurut Iya, saya. beda jauh, Karena hampir sama. yang dari senioritas itu merasa saya ini si paling senior, saya ini paling punya jabatan, jadi yang di bawah saya harus turun. Nah Iya. itu nggak gitu lah. Justru kalau emang senior itu harusnya merangkul, Iya, melindungi, bukannya membeda-bedakan atau memojokkan orang. Jadi Itu nggak secara bagus. tidak langsung tuh mereka tuh kayak mengintimidasi ya. Nah. Adanya level atasan dan bawahannya, bukannya kita yang atasan dan bawahannya harusnya sama-sama ya. Jadi berasa kayak ada level gitu ya. Iya, kayak ada saing gitu ya. Betul, itu tuh gak baik banget ya. Gak baik. Ini senioritas ini kan termasuk kekerasan ya. Apakah termasuk dengan diskriminasi? Kalau diskriminasi sama kekerasan itu sama sih. Iya. Faktornya sama, karena senior itu semena-mena terhadap junior, seenaknya gitu. Jadi faktor sama diskriminasi sama senioritas itu lebih jauh menurut saya. Sama-sama gak baik. Saya Menurut Vicky gimana?
bully ya? Diskriminasi. Karena yang kita tahu ya diskriminasi itu kan membeda-bedakan atau memojokkan seseorang ya. Betulnya kan yang dimana senioritas ini kan sering terjadi di lebih mana kan di kampus. Ya, di sekolah, di kampus itu lebih marak, lebih banyak malah. Menurut saya dari sikap tersebut tuh sama-sama buruk. Janganlah kita kayak begitulah. Untuk senior sih jangan sampai bersikap membeda-bedakan terhadap junior. Iya, kadang senior juga kan bisa seenaknya apalagi sama junior gitu. Berasa dirinya paling tinggi, paling banyak pengalamannya. Apalagi mungkin kalau di kampus tuh cutting dan Cutting, ya. Nah, gak beda jauh kayak pertama ospek kan kayak gitu kan. Ya, betul. Tadi kan kita bahas mengenai kekerasan senioritas ya, karena kan senioritas juga secara tidak langsung masuk ke diskriminasi juga ya. Iya. Menurut kalian nih apa sih bahaya dari diskriminasi? Menurut saya, bahaya diskriminasi kepada atau mahasiswa atau siapapun ya, terutama untuk korban ya. Jadi loh, orang yang kena dampak diskriminasi itu buruknya pertama dia akan menjadi introvert, namanya introvert. Yang kedua itu si korban ini merasa dia akan depresi. Karena itu pasti ngaruh ke mental juga ya. Betul. Apalagi terus trauma tersendiri itu kayak menurut dia tuh ketakutan terbesar dia sih yang bakal Terus nanti value nilai orang itu juga pasti mengeluh, dicapnya jelek. Yang udah melakukan diskriminasi itu tuh. Jadi itu adanya sanksi sosial ya. Betul sekali karena kan hal ini tuh benar-benar buruk banget ya terkait dengan mental korbannya. Iya. Dan pelakunya juga pastinya mendapat sanksi sosial ya. Iya, betul. Mengajukannya HAM ya, hak asasi manusia terhadap pelaku itu. Gak seenaknya kan. Menurut kalian nih, terkadang kan kekerasan secara tidak langsung itu terjadi ya. Walaupun kita menutup mata tuh kadang terjadi juga kan di depan mata kita tuh entah di kampus, di lingkungan masyarakat. Jika kalian melihat secara langsung nih, mungkin kalian tidak sebagai pelaku atau korban, sebagai istilahnya tuh ya melihat aja gitu. Menurut kalian gimana? Pertama apa yang harus dilakukan? Sebagai mahasiswa ya, pertama kita harus berani, kita harus tegur dong. Mana kita harus diam saja ketika ada orang atau teman yang mendapatkan tindakan diskriminasi, masa kita harus diam? Pertama kita harus tegas, apalagi negara kita kan negara hukum. Kalaupun memang dia melakukan kontak fisik atau apa, ya kita pidanakan saja. Kita kan negara hukum, jadi ya nggak usah takut lah. Mungkin itu sih. Ya kayak mencegah gitu kan, terjadinya konflik. Ya sama seperti itu. Bagaimana jika kita juga terkena imbasnya juga? Mungkin kita seperti menggantikan korbannya gitu, kita juga kena Menurut saya sih kita mengajukan hak asasi manusia ya, kan ada undang-undang. Kalau kekerasan itu ada undang-undangnya, kita melakukan HAM kepada pihak yang berwajib agar pelaku itu tidak seenaknya kepada kita, bisa jadi pelanggaran HAM, terus nanti bisa dimasukkan ke pidana juga, bisa jadi ya itu kayak melindungi. Nah tadi kan setelah dibicarakan, apabila kita melihat secara langsung ya terkait adanya kekerasan antara pelaku dan korban, kita harus berani ya. Nah kita juga harus melapor ya, dengan tegas juga kalau sekarang tuh kita tuh udah ada aturannya ya, regulasi di undang-undang gitu. Apalagi kan seperti contohnya perempuan ada perlindungan perempuan ya, ada HAM juga kan, melindungi. Nah oke, mungkin cukup sekian ya dari kami. Terima kasih telah menyaksikan podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.